Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3203, 3204, 3205. Liu Ruyan dan Gao Qilan memandang Dev dengan sedikit kebencian. Helena boleh ikut, tapi mereka tidak boleh. Mereka sangat tidak senang, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat sekarang, dan mengikuti Dev hanya akan membebani Dev, terutama Gao Qilan, yang mengikuti Dev jauh-jauh dari ujung utara, dan kini harus berpisah dengan Dev. Dalam pikirannya terlintas bahwa semua wanita ini telah melayani Dev dengan baik dan mereka semua sangat bahagia, dialah satu-satunya yang tidak disukai oleh Dev. Hal ini membuat Gao Qilan selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Melihat tatapan Gao Qilan, Helena sepertinya memahami sesuatu, jadi dia mendekati Dev dan berbisik beberapa kali. Setelah mendengar ini, Dev menatap Gao Qilan dan menemukan bahwa mata Gao Qilan penuh dengan hasrat. Oke, ayo bersiap-siap, kita berangkat sebentar lagi. Dev melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Chen, mohon jaga dirimu. Susunan teleportasi terdekat berjarak beberapa ribu mil jauhnya. Dari sana, Anda dapat berteleportasi ke benua tengah, dan kemudian dari benua tengah ke benua selatan. Meskipun ada susunan teleportasi ini tidak dibuka setiap hari. Jadi apakah Anda dapat mengejar pembukaan susunan teleportasi? Itu sangat tergantung pada keberuntungan Anda, Yihe berkata pada Dev. Yah, aku mengerti. Kamu harus melindungi keselamatan Sekte Kuali Giok, Dev berkata pada Yihe. Sekte Kuali Giok kini telah menjadi tempat berkumpulnya para wanita Dev, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Sekte Kuali Giok. Jangan khawatir, Tuan Chen. Setelah saya kembali, saya akan mengirim pasukan besar untuk ditempatkan di sekitar Sekte Kuali Giok. Dan sekarang kota Raja Mingli juga diduduki oleh kita. Sekte Kuali Giok akan aman di antara dua kota. Yihe berjanji dengan serius. Segera, semua orang keluar satu demi satu. Ketika Gao Qilan sedang berjalan keluar, Helena dengan nakal menghentikan Gao Qilan. Saudari Qilan, tolong jangan keluar. Tuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah Helena menghentikan Gao Qilan, dia keluar. Saat Gao Qilan masih bingung, Dev tiba-tiba mengangkatnya dan berjalan menuju ruangan di dalam. Setelah beberapa saat, ruangan itu dipenuhi musim semi, dan terdengar semburan suara manis. Helena menguping di luar dan tidak bisa menahan tawa. Lambat laun tidak ada suara di dalam ruangan. Saat pintu terbuka, Gao Qilan keluar dengan agak malu. Kak Qilan, bagaimana perasaanmu? Helena melangkah maju dan bertanya sambil bercanda. Gao Qilan tersipu dan lari dengan cepat, tapi postur larinya agak aneh. Ketika Dev melihat Helena menguping di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dan berkata, apakah kalian semua siap? Bersiaplah, pesawat Jiyun juga sudah dihidupkan. Tinggal menunggu Anda selesai bersiap-siap, kami sudah siap berangkat. Helena berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Dev melambaikan tangannya. Ketika Dev dan yang lainnya menaiki pesawat tersebut, semua orang dari Sekte Kuali Giok keluar untuk mengantar mereka pergi. Terutama Liu Ruyan, Gao Qilan dan Juliet, meski ada keengganan di mata mereka tidak berdaya. Pesawat itu perlahan mulai lepas landas, dan semua orang di Sekte Kuali Giok melambaikan tangan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Dev untuk kembali setelah pergi. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu lagi. Sekarang yang bisa dilakukan Liu Ruyan dan yang lainnya hanyalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi penolong Dev dan bukannya menjadi beban. Pesawat itu terbang perlahan menuju kejauhan, sampai tidak ada jejak dari pesawat itu. Gao Qilan dan yang lainnya masih enggan pergi, memandang ke langit dengan tenang. Helena, seberapa sering susunan teleportasi ini terbuka? Dev melihat ke langit di luar jendela dan bertanya pada Helena. Saya tidak tahu, tidak ada waktu pasti untuk membuka susunan teleportasi, karena setiap kali susunan teleportasi dibuka, banyak sumber daya yang dikonsumsi. Jika hanya sedikit orang yang menggunakan susunan teleportasi, maka Anda perlu tunggu sampai ada cukup orang untuk membukanya. Tapi kali ini ada medan pertempuran antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Diperkirakan banyak orang yang pergi ke Gunung Tianmo, jadi waktu aktivasi susunan teleportasi ini akan sangat singkat. Helena menjelaskan. Dev mengangguk setelah mendengar ini, dia tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan di luar jendela dengan bingung. Setelah seharian terbang, pesawat itu perlahan mendarat di kota kecil yang terdapat susunan teleportasi. Setelah menyingkirkan pesawat itu, Dev dan yang lainnya menuju ke lokasi susunan teleportasi.
Setelah semua orang membayar jutaan koin spiritual, ketiganya memenuhi syarat untuk memasuki susunan teleportasi. Setelah pemeriksaan berlapis-lapis, Dev dan 3 orang lainnya akhirnya melihat pola formasi sepanjang ratusan meter di depan mereka. Ini adalah formasi teleportasi. Garis formasi ini sangat kompleks, dan ada juga aliran cahaya dan arus bawah di dalamnya, memancarkan aura kuno. Ini adalah formasi teleportasi sisa dari zaman kuno. Dengan level kultivator di dunia surga dan manusia saat ini, tidak ada yang bisa mengeluarkan formasi sebesar itu. Di masa lalu, ada banyak susunan teleportasi seperti ini di alam surga dan manusia. Lagi pula, alam surga dan manusia sangat luas dan luasnya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari dunia sekuler. Dengan susunan teleportasi, waktu tempuh antara dua tempat bisa sangat dipersingkat. Namun, formasi sebesar itu membutuhkan pemeliharaan dan aktivasi sumber daya yang sangat intensif. Oleh karena itu, banyak susunan teleportasi yang rusak atau hancur, dan tidak banyak susunan teleportasi yang tersisa. Mungkin karena berita tentang Gunung Tianmo telah menyebar, telah ada ratusan kultivator di sekitar susunan teleportasi saat ini. Tetapi di pintu masuk susunan teleportasi, terdengar suara berisik, apakah susunan teleportasi telah diaktifkan? Kami telah menunggu selama 3 hari, dan sekarang ada ratusan orang, mengapa belum diaktifkan? Hanya saja, orang yang mau masuk terlalu banyak. Kami telah membayar jutaan koin roh dan kami masih harus menunggu tanpa kepastian. Kalian dari Istana Juman sungguh serakah. Sekelompok kultivator berteriak dengan keras, dan di depan mereka ada 2 orang yang tingginya lebih dari 2 meter, sangat besar, dan memakai aksesoris tulang binatang. Kedua orang ini menghadapi tuduhan dari banyak kultivator bahkan tanpa memandangnya, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Di belakang mereka, jalan menuju susunan teleportasi sedang ditutup saat ini. Ada ratusan orang di sini, mengapa susunan teleportasi belum dimulai? Jika terlalu banyak orang yang diteleportasi sekaligus, susunan teleportasi akan kelebihan beban, dan akan rusak, dan itu sangat berbahaya. Helena melirik para kultivator gelap di sekitarnya dan berkata tanpa sadar. Orang-orang di Istana Juman sangat rakus, bahkan lebih serakah daripada ayahku. Sulit bagi begitu banyak orang untuk duduk di susunan teleportasi kali ini. Mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Tunggu dan lihat saja, mungkin akan ada kenaikan harga sebentar lagi. Ji-yun berkata sedikit tak berdaya. Geng macam apa Istana Juman ini? Kenapa susunan teleportasi berada di bawah kendali mereka? Dev sedikit bingung. Selain itu, dia melihat bahwa 2 orang yang menjaga susunan teleportasi itu sangat besar dan kuat, tetapi aura yang memancar dari mereka tidak terlalu kuat. Tuan Chen, orang-orang di Istana Barbar Raksasa ini semuanya adalah keturunan dari bekas suku barbar. Orang-orang ini mengagumi kekuatan dan memiliki hubungan dengan klan pemurnian tubuh kuno. Perbedaannya adalah orang-orang di Istana Barbar Raksasa ini sangat liar, seolah-olah mereka belum berevolusi sepenuhnya. Kultivasi mereka bukan dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi, tetapi dengan berburu beberapa monster, memakan dagingnya mentah-mentah, dan meminum darahnya mentah-mentah. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara inilah mereka dapat memaksimalkan potensi tubuhnya. Ji-yun mengikuti Dev dan memperkenalkan. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah kamu sedang berbicara tentang orang biadab? Benar, mereka semua adalah keturunan orang barbar. Karena susunan teleportasi ini berada di wilayah Istana Barbar Raksasa mereka, maka susunan teleportasi ini dikelola oleh mereka. Orang-orang ini pada dasarnya juga sangat rakus. Ratusan kultivator berkumpul di sini sekarang. Melihat ini, mereka pasti akan menaikkan harganya. Saat Ji-yun selesai berbicara, ada pertengkaran lagi di pintu masuk susunan teleportasi. Apakah orang barbar itu tidak punya akal? Meskipun susunan teleportasi ini berada di wilayah Istana Juman kalian, tapi susunan teleportasi itu bukan milik Istana Juman kalian. Kalian hanya berhak mengelolanya. Orang barbar seperti kalian, bahkan di zaman kuno, tidak memiliki kekuatan untuk mengatur susunan teleportasi ini. Seorang kultivator benar-benar tidak senang. Dia telah menunggu di sini selama 3 hari penuh, dan sekarang ratusan orang telah berkumpul di sini, tapi susunan teleportasi itu belum diaktifkan juga. Ini tidak masuk akal. Beraninya kamu mempermalukan nenek moyang kami, kamu mau cari mati. Seseorang dari Istana Juman tiba-tiba menatap dan menendang kultivator yang baru saja melampiaskan ketidakpuasannya. Kultivator itu secara naluriah ingin menghindar, tetapi ada orang di sekitarnya dan tidak ada ruang untuk menghindar. Bang, kultivator itu ditendang dan kemudian terjatuh ke belakang kerumunan. Melihat pemandangan ini, tidak ada satu orang pun yang berani membantunya. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain. Tidak ada yang ingin memprovokasi orang-orang Istana Juman untuk membantu orang asing. Lagi pula, mereka harus menaiki susunan teleportasi yang dikelola orang-orang dari Istana Jumat itu. Dengan tendangan ini, para kultivator yang tidak puas tadi semuanya tutup mulut. Meskipun terlihat jelas bahwa mereka sangat tidak yakin, mereka tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang dari Istana Juman ini terlalu sombong. Ji-yun tidak bisa menahan amarahnya saat melihat ini. Mereka hanyalah sekelompok orang barbar.
Sekarang mereka menjaga susunan teleportasi, dan mereka benar-benar menganggap diri mereka serius. Helena mendengus dingin, sangat tidak puas dengan tindakan orang-orang di Istana Juman ini. Dan dua orang dari Istana Juman melihat bahwa semua kultivator menjadi kesal. Keduanya hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, wajah mereka menjadi semakin sangat rumit. Menurut pendapat mereka, para kultivator yang menggunakan susunan teleportasi ini seperti ikan dan daging mereka, dan mereka dapat menyembelih para kultivator itu sesuka hati mereka. Kamu memukul seseorang seenak perutmu saja, hanya karena kamu tidak setuju dengan kata-katanya, bukankah itu terlalu mendominasi? Melihat tidak ada yang maju, Dev berbicara sekarang. Siapa yang berani ikut campur urusan orang lain? Seseorang dari Istana Juman melihat sekeliling dan berteriak. Pada saat ini, semua orang memberi jalan, dan Dev serta tiga lainnya perlahan melangkah maju. Banyak kultivator di sekitar memandang Dev dan yang lainnya dan menemukan bahwa Dev dan yang lainnya semuanya adalah kultivator muda di alam komposit dan mereka tidak bisa tidak khawatir. Jika kekuatannya tinggi, lalu dia perang mulut dengan orang-orang dari Istana Juman itu, mungkin itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi dengan kekuatan Dev, jika mereka memprovokasi orang-orang dari Istana Juman, pasti hasilnya tidak akan baik. Dua orang dari Istana Juman yang menjaga pintu masuk susunan teleportasi, melihat bahwa Dev dan yang lainnya hanya berada di alam komposit dan mereka segera mencibir. Siapa yang baru saja ikut campur urusan orang lain? Seorang pria dari Istana Juman memandang Dev dan yang lainnya dan bertanya. Saya, Dev berkata perlahan, terlalu berlebihan untuk memukul seseorang ketika kamu tidak setuju dengan kata-katanya. Selain itu, kami juga membayar untuk menaiki susunan teleportasi. Karena kami telah menghabiskan uang, maka kami adalah pelanggan dan orang tuamu. Apakah kamu memperlakukan orang tuamu seperti ini? Jika tidak ada di antara kami yang duduk di susunan teleportasi ini, bagaimana Istana Jumanmu akan menghasilkan uang? Kalian akan mati kelaparan saat itu. Dev baru saja menceramahi orang-orang dari Istana Juman itu. Kata-kata Dev menyentuh hati banyak kultivator, dan mereka tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk Dev. Pada saat ini, kedua orang dari Istana Barbar Raksasa menjadi marah, aura kekerasan keluar dari tubuh mereka, dan mata mereka menatap Dev seperti mata banteng. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Dev, tiba-tiba terdengar suara dingin dan arogan, siapa yang berani mengatakan bahwa Istana Juman kita tidak akan hidup lagi? Saat suara itu terdengar, hembusan angin bertiup melewati kepala semua orang, dan badai dahsyat terus-menerus menderu, menyebabkan banyak kultivator mundur satu demi satu, dan beberapa bahkan terlempar langsung ke tanah. Kemudian sesosok tubuh jatuh di depan Dev. Ketika kedua murid Istana Juman melihat pengunjung tersebut, mereka segera berlutut dan memberi hormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Muda Istana. Dev menyipitkan matanya sedikit dan melihat orang itu. Orang ini juga sangat tinggi dan pakaian di tubuhnya juga sangat indah. Dan yang paling mencolok adalah orang ini memiliki dua cincin hidung di hidungnya, yang terlihat seperti seekor kerbau. Pria ini memandang Dev dengan dingin dan arogan, matanya penuh dengan penghinaan.